Dan masuk oke. Semangat udah cantik-cantik semua ibu bapak guru. Ini kok bapak guru, ibu-ibu guru. Saya sendiri yang bapak guru. Sudah boleh kok. Nanti sudah. Baik ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, tanpa hentinya kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi Allah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang yang berkah. Selanjutnya salawat dan salam dan tentunya kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati pimpinan SDN 02 Menggala Kota, dalam hal ini Ibu Evelina sudah berada di tengah-tengah kita untuk menyaksikan diseminasi kegiatan budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang. Beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa ya. Selanjutnya yang saya hormati ibu-ibu guru yang hebat di sini yang sudah siap untuk menyimak dan mendengarkan paparan dari Ibu Sundari. Demi hikmatnya acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk rekan-rekan semuanya dimohon untuk berdiri. Terima kasih untuk ibu-ibu hebat semua, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, ibu-ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya yaitu doa. Dalam hal ini karena saya sendiri yang laki-laki, nanti doa akan saya pimpin. Dimohon kepada ibu-ibu semua untuk menadakan kedua belah tangan. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar, hikmat dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawim alaina fi sakarat
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Selanjutnya kita minta bicara selanjutnya itu sambutan dari kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan yang kami hormati Ibu Ebrina, Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 2 Manggala Kota. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat serta salam yang kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang sepaatnya akan kita nantikan di yaumil akhir nanti. Tapi pun, Ya Bu. alhamdulillah ini kegiatan budaya positif CGP Angkatan 10 pada SD 02 Manggala Kota. Saya mohon Bapak Ibu bisa mengingatkan menyimak secara seksama. Ayo sama-sama kita belajar bersama Ibu CGP hebat. Kita semoga ilmu yang ia sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk hebat dulu untuk kepala sekolah kita. Saya jadi ya, tepuk hebat. Prok ibu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Yeay. Tangannya sambil ditarik. Siap ya? Siap ya? 1, 2, 3. Tepuk hebat. Ibu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Yeay. Baik, acara selanjutnya itu pemaparan dari CGP hebat kita angkatan 10 Ibu Saudari Sarjana Pendidikan Islam. Nanti setelah acara ini sebelum dia berdiri ya, ibu-ibu sekalian, alangkah baiknya kita tutup acara dulu ya, karena 1 jam ibu-ibu. Saya berdiri di sini nanti capek ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Sekali lagi takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Demikian saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya makanya kita padan ya. Ya boleh. Ya kita padan kami ya, tapi kan nggak pernah. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat Allah kita masih diberi Allah kesempatan untuk hadir di acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Salawat serta salam teriring kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di akhir nanti. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktu sehingga mengganggu kegiatan ibu bapak ya. Saya mohon maaf jika nanti atau penyampaian saya ada yang tidak berkenan ataupun
ketersediaan waktunya. Sebelum kita memulai acara ini, kita speaking dulu. Diharapkan ibu-ibu bisa berdiri. Kayaknya maju ya, maju nggak? Tadi sendiri ya? Maju aja, geser kiri kanan, geser kiri kanan. Geser aja dan satu mentok ya. Ingat kelihatan kamera. Siap. Mulai. Sudah. Speakingnya tangan di atas. Ikut bersih bebas komedo jadi percaya diri pakai Nivea Pro Practice Layer. Berwasap, nggak masalah. Mau asap jalanan atau makanan, freshnya nempel terus. Makanya pakai Downy. Siap mau bawa asap, itu kesegaran yang beneran lebih tahan lama. Makanya pakai Downy. Siap. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan digulung, murah melingkar di pagar pundak. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara bimbing. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga rejim. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Jadi mau jadi. Cover ya. Jangan tadi. Sekali lagi. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Lumpuh-lumpuh tangan digulung, murah melingkar di pagar pundak. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara bimbing. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga rejim. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Luar biasa. Luar biasa juga. Ya, Semangat bagi yang muda-muda, semangat. itulah tadi kita telah melaksanakan speaking. Semoga dengan speaking tadi bisa menambah semangat kita untuk menimba ilmu hari ini. Ya. Lanjut. Diseminasi pemahaman modul 1.4 budaya positif angkatan 10. Agenda pembukaan, tadi kita sudah pembukaan. Terus yang kedua, kompetensi yang diharapkan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, topik diseminasi dan refleksi.
Hadir seutuhnya, sebelum ini kita tenangkan pikiran, hati dan pikiran kita, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang ini. Lalu kita sebelum melaksanakan kita kesepakatan diskusi ya. 1. Tenang dan tidak berisik dalam mendengarkan pemaparan pemateri. Setuju atau tidak, Bu? Setuju. 2. Mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Setuju? Setuju. 3. HP peserta diharapkan di silent. Setuju atau tidak? 4. Mengajukan pertanyaan bila dipersilakan untuk berbicara. Setuju. 5. Tidak meninggalkan ruang diskusi. Setuju. Tidak pulang sebelum acara ini selesai. Setuju. Terima kasih atas kesepakatan kita. Kita lanjut. Kompetensi yang diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi sebagai berikut. Guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum diseminasi. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, capaian khusus yang diharapkan dalam diseminasi ini yaitu mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol, 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal, eksternal, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Sebelumnya saya akan nanya pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukum dapat mendisiplinkan anak. Saya mau nanya, Bu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Belum tentu benar. Ibu Mila silakan. Ibu Mila boleh. Cek Ibu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu bapak guru yang ada di sini beserta Ibu Sutari sarjana pendidikan agama Islam, kenapa hukum dapat disiplinkan anak? Kalau pendapat Ibu Karmila belum tentu benar. Misalnya kita menghukum anak-anak sekalian, kita harus gini. Kita nggak bisa memaksa anak zaman sekarang ya. Anak itu kita bebaskan. Begitu dari Ibu Karmila, cuma begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang ingin menjawab? Baik Bu, terima kasih banyak waktunya. Untuk masalah pertanyaan hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Di sini saya merasakan mengajar kelas 1, ketika saya memberi hukuman dengan ucapan itu tiba-tiba nggak sekolah gitu. Jadi di situ saya kadang nggak pernah ngasih hukuman yang memang benar-benar kamu harus kalau bisa besok kamu harus tahu ini ya, baca ini yang ibu kasih gitu. Jadi tiba-tiba nggak sekolah, itu aja buat saya kayaknya nggak setuju gitu dengan hukuman dengan mendisiplinkan anak.
Jadi kadang saya pikir gimana ini biar muridnya mau sekolah. Ketika saya bilang besok kamu harus ini ya, saya kasih gitu kan bacaan dikit biar mereka tuh di rumah belajar. Terus tiba-tiba nggak sekolah. Aduh gimana? Hukuman apa gitu? Ketika dibilang apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini, hukuman dapat mensucikan anak? Tidak. Saya takut anak tuh. Iya itu yang saya ini. Ya terima kasih banyak Bu Saudari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar. Hukuman dapat mensucikan anak. Memang terkadang ya. Memang terkadang kita lihat juga. Kita lihat juga posisinya anak-anak. Karena nggak selamanya anak-anak itu suka dihukum. Kita ya, nanti kita jelaskan mengapa hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplinkan anak. Apakah setuju dengan pemberian hukuman ini seperti membaca? Oh ya, sekali itu bisa ya. Oke, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi pembelajaran anak. Dengan seperti ini, anak-anak akan nambah belajar. Next kita akan kupas lagi topik pembahasan itu satu. Ini di dalam destinasi ini akan topik pembahasannya itu perubahan paradigma. 2. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 3. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Topik pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, adapun pembelajaran dengan paradigma baru yaitu mengacu pada profil belajar Pancasila. Masih ingat Bu lagu profil belajar Pancasila yang kemarin kita pernah belajar apa? Ada nggak? Pancasila, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang esa dan berakhlak mulia, bergotong global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya Bu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, masih ingat kartunya. Selanjutnya, perubahan paradigma. Sekarang saya minta ada 2 guru yang di depan. Nanti saya kasih kertas. Ada kertas, Ibu. Ibu nanti ada yang bersedia maju ke depan siapa? Ayo, ada yang bersedia maju ke depan? Siapa? 2 orang. Ini ditulis ya, jangan ditahu siapapun kalian nulis di dalam itu. Apa yang paling berharga dalam diri kalian? Siapa yang mau maju? Kalian berdua ya. Terus digenggam. Nggak boleh sama ini ya, nggak boleh tahu temennya yang lain, nggak boleh tahu, ditulis. Apa yang paling berharga? Yang paling berharga. Iya. Oke, kalian silakan nanti yang tulis nanti juga nanti ke depan. Ya nggak apa-apa, dia orang Nanti kegiatan lagi.
bareng ya. Kita Satu guru aja, perbuatan satu guru. Satu aja ya mas. Iya. Satu aja, Mas. Saya ya, soalnya saya kelas 1 ada. Ya, soalnya bagikan itu ini ya. Pai yang dipegang sendiri. Pai itu pasti yang dipegang sendiri. Ya. 7 kan 10 anak yang di ini itu sudah 7 ada. Digulung dan digenggam sampai ini. Oke, silakan mas ke depan. Oke, silakan ibu praktek kita ke depan. Ini saya baca dulu ya sebentar. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan A dan B ya, untuk Sinta dan Bu Bella. Sobeklah dari kertas kecil ya, tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga. Nih, sekarang saya minta untuk Ibu Bella untuk membuka genggaman yang ada di tangan Bu Sinta. Jangan sampai jadi genggam, Bu. Itu digenggam. Ibu Sinta mau kalau dia merayu agar dia bisa ini seperti sebagaimana gimana caranya ibu bisa membuka, jangan ibu Sinta jangan dilepas sama sekali ya jangan sampai dilepas. Itu kita anggap itu paling berharga ya Bu ya. Apa yang paling berharga ini jangan tahu sampai orang ini kita juga silakan ibu mau dirayu atau mau diapain Bu agar ibu Sinta akan membuka genggamannya itu. Yang kita bisa ini bercok. Itu untuk belakang itu. Ayo, silakan. Ingat kita saling bantuan. Kita kan besti. Kita best. Kita dapat Jangan kita dong. Jadi kenangan untuk air marun. Ayo. Sudah perlu aja kan. Lagi. Hanya jauh. Sudah perlu air kan. Sinta untuk merayu Ibu Bella. Sisanya di belakang ya. Ambil aja permennya Bu ya, Bu Sinta. Tapi tetap aja jangan dibuka. Iya, sekarang si Ibu Sinta dan Ibu Bella, bagian Ibu Sinta yang merayu Ibu Bella. Yang cantik, yang imut. Kalau yang dibilang sayang, Yang itu pakai indah, gitu. Nanti kita makan yang di luar nanti indah, kunyit. Bakso ayam, yang mau bakso ayam. mungkin Silakan dulu kembali. Terima kasih Ibu bantuannya. Ya, apa yang terjadi kita lihat tadi antara mereka berdua, apa yang terjadi? Ibu Sinta apakah membuka genggamannya? Ibu Bella apakah membuka? Iya. Dalam hal ini siapakah yang pemegang tali kontrol kita? Oke, yang memegang tali kontrol itu adalah diri sendiri. Apakah kita akan membuka atau menutup tetap di diri kita sendiri? Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, itu tadi peragaan itu ya, ilusi kontrol guru mengontrol murid. Kita ibaratkan seperti tadi, seperti Bu Sinta dan Bu Bella. Kita mengontrol guru, mengontrol murid ya. Kita nggak selalu harus memaksakan kehendak kita kepada murid. Kita nggak boleh memaksakan kehendak kita pada murid. Kita perlu menanyakan apa yang diinginkan oleh murid agar pelajaran yang kita sampaikan itu dapat sampai kepada anak-anak. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Kalau kita kritik dengan baik, mungkin bisa menguatkan karakter kita. Tetapi kalau kita kritik dengan bahasa yang buruk, apakah bisa berjalan itu? Kalau umpamanya saya, ibu itu jelek benar, apakah akan membuat dia nambah maju atau justru malah semau-maunya dengan kata-kata seperti itu? Ya, itu. Terus ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, bahwa perbuatan positif dan efektif itu akan membuat hal-hal yang bermanfaat, dapat membuat perubahan dalam diri kita. Benar atau tidak? Ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar tidak? Semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, ya. Begitu juga kepada murid, ya. Kepada murid kita nggak harus, karena kita merasa jadi guru, kita langsung kamu harus ikut mau saya. Yang adanya seperti ibu ya tadi, ibu Reni aja hanya mengasih hukuman untuk membaca di rumah, itu membuat Bu Reni jadi muridnya tidak masuk sekolah. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha teori kontrolnya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Enggak semua orang bisa berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan teori kontrolnya. Tidak semua perilaku buruk itu membuat suatu kesalahan, ya Bu ya. Mungkin dengan berbuat perilaku buruk dia melakukan itu ada alasannya. Ada alasan mengapa dia berbuat seperti itu, ya. Orang lain bisa mengontrol saya, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Kita, ya, semuanya, semua kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Maupun dia berbuat baik ataupun berbuat buruk, itu dari diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Apakah saya bisa mengontrol orang lain? Belum tentu, ya. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Seperti tadi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah. Selanjutnya, disiplin positif menurut William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, ini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Motivasi implikitnya dari teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, ya. Kalau motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan keras. Model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Semuanya ini nanti kita lihat di segitiga restitusi, ya. Adanya menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan keras. Realitas kebutuhan jika berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, penguasaan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya, apakah makna disiplin positif? Ya, kita lanjut. Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, sekaligus dan tahu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memilih tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Next, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yaitu sifat-sifat manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku, agama. Menurut beliau berdasar pada teori kontrol, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dikandungnya selama, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilainya yaitu kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar etis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bangsa. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar etis, kreatif. Primary program PYP: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri dan komitmen. 9 pilar Indonesia: cinta Tuhan segenap sukanya, kemandirian, tanggung jawab, kejujur, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya, kita masuk ke topik kedua, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi ini ada dua, ya. Ada motivasi eksternal maupun internal. Dari motivasi eksternal itu menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya, misalnya eksternal, ibu guru, misalnya ibu Mila, anak akan melakukan hal-hal itu atau melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh ibu Mila gara-gara takut nilainya dikurangi atau takut diberi hukuman oleh ibu Mila. Itu memotivasi eksternal anak-anak itu melakukan kebajikan atau melaksanakan membuat PR ya misalnya. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya, ingin dapat juara kelas, akhirnya dia belajar dengan sungguh-sungguh. Itu motivasi dari eksternal. Ada yang diharapkan dari perbuatannya. Kalau motivasi internalnya untuk menghargai diri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya, anak itu berbuat sesuatu, tidak ada yang mempengaruhi, dia melaksanakan maunya sendiri, ya. Dia datang pagi tepat waktu, dia mengerjakan PR karena tidak mengharapkan imbalan, dia melaksanakan apapun perbuatan baik itu dengan dasar sadar diri sendiri. Itu ya motivasi internal yang selanjutnya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Bukan yang maksud dari Pak Ki Hajar Dewantara ini, ya, merdeka bukan karena bebas dari guru, ya anak. Oh, alhamdulillah ibu Mila misalnya nggak masuk, saya merdeka. Itu tidak. Anak itu merdeka, dia bisa memerintahkan dirinya sendiri tanpa ada aba-aba. Itu yang dikatakan merdeka. Orang yang merdeka itu dia bergerak
dia berbuat apapun dengan nilainya sendiri ya, tanpa ada iming-iming takut dipotong gaji oleh kepala sekolah atau takut dilaporin ke dinas dan gitu itu. Dia datang pagi karena diri sendiri ya, dia melaksanakan masuk rajin dengan diri sendiri tanpa ada perintah apapun. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman ya, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, ini hukuman ya, konsep disiplin dengan hukuman. Ya, gara-gara anak-anak itu takut sehingga dia takut, menyakitkan, terus dia tidak nyaman ya, walaupun itu ya Allah katanya besok nanti saya dihukum karena dia telah berbuat kesalahan. Nah, dengan penghargaan itu tidak efektif juga, merusak hubungan, sifat iri hati ya. Kalau kita selalu memberi iming-iming nanti akhirnya di antara anak-anak mereka itu lagi pasti dapat itu yang akan membuat anak-anak menjadi iri hati. Jauh dari kita memberi penghargaan, mematikan kreativitas sehingga anak-anak ya udah biar dia aja yang sudah mendapatkan penghargaan yang itu ya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Ini makanya pemerintah tidak lagi menyuruh ya ada peringkat di dalam paper, karena itu akan membuat anak-anak yang lain minder. Ya, dengan kalau sekarang anak-anak semuanya pintar, bisa dia pintar di PJOK, pintar dengan matematika, bahasa Indonesia. Kalau dia matematika dia tidak bisa, mungkin dia bisa dengan kesenian. Kalau dia tidak bisa dengan bahasa Indonesia, dia bisa dengan matematikanya. Itu ya bisa, itulah ini ya kepintaran anak masing-masing, kecerdasan anak. Maksudnya merampas hak menghargai dirinya. Ya, mereka ya akhirnya anak-anak dia minder, mereka merampas haknya. Selanjutnya, next. Konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk terus restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu melihat bosan, menurut bosan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada pokoknya. Selanjutnya kita masuk ke topik 3 yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang? Untuk mendukung motivasi introduksi kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan ini menggerakkan seorang pribadi dan mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di ini 2 ada gambar yang bergambar. Kita lihat yang mana yang keyakinan kelas dan yang mana kesepakatan kelas. Baca. Ada yang mau ini? Datang tepat waktu. Yang dikatakan kesepakatan kelas kita ini ya. Kesepakatan kelas semua. Jadi kita tanya yang mana yang keyakinan, yang mana kesepakatan kita, yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang keyakinan atau yang kesepakatan kelas, yang keyakinan kelas. Yang keyakinan itu yang sebelah kanan. Warna putih. Yang keyakinan kelas sebelah putih. Kalau yang ini kesepakatan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu ya
anak-anak dan guru itu ya benar sekali keyakinan kelas ada yang sebelah kiri. Kenapa? Kita kalau kesepakatan kelas itu sebagai peraturan, ya peraturan yang ditentukan. Nah kalau seperti ini kesepakatan, misalnya datang tepat waktu, kesempatan kelas mengucapkan salam. Nih, kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi dalam kelas itu datang tepat waktu, pokoknya sudah melebur ya. Kalau keyakinan kelas itu tindakannya tidak ditentukan oleh peraturan yang ada ya. Keyakinan kelas menjaga kebersihan sekolah. Ya, kami murid yang sama-sama belajar. Berdoa sebelum dan sesudah. Ini kesepakatan kelas. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, aktif dalam pembelajaran. Ini benar keyakinan kelas. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel D dan Y. Di cara kita untuk melaksanakan keyakinan kelas itu kita belajar hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan menganggap milik orang lain. Kita dengar, kita lihat, kita berperilaku. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan seperti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dididik, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Yang kita membuat keyakinan kelas itu kita menggunakan ya T dan Y. Ya, hormat, bekerja sama dan diterima oleh dimiliki. Selanjutnya masih sama ya. Selanjutnya peraturan. Nah, keyakinan kelas selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas berdasarkan tanggung jawab kita ya. Dilarang mengganggu orang lain ya. Berarti menghormati orang lain keyakinan kelas kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, bersabar. Terus gunakan masker, kesehatan sama keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu keselamatan dan keamanan. Itu ya keyakinan kelas. Nah ini contoh cara pembuatan keyakinan kelas. Kita nonton dulu sebentar cara bisa. Selanjutnya. Tadi sebelum video tadi udah sesudah video ya tindakan dulu. Tadi maaf ya, selain untuk melayangkan keyakinan kelas tidak bisa diputar mungkin sinyal. Tindakan guru yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena merawat di sekolah. Ini apakah hukuman atau konsekuensinya? Bu, saya tanya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi ya Bu ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya. Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah, apakah hukuman atau konsekuensi? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus yang terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan ya. Kalau kita terlalu banyak hukuman, akhirnya anak tidak suka dengan kedisiplinan ya. Anak menghargai disiplin. Paksaan, hukuman itu maksa ya. Stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Nih, hukuman itu terjadi secara tiba-tiba, ya, tidak
rencanakan. Misalnya kalau konsekuensi itu sudah dibicarakan yang di keyakinan kelas tadi. Kalau hukuman itu misalnya tidak ada peraturan langsung dikasih hukuman itu ya. Sehingga anak-anak kalau kita menggunakan hukuman anak-anak menjadi beban mental atau kena mental ya buat anak zaman bangsa sekarang, kena mental anak itu yang tadinya nggak pede jadi yang tadinya pede menjadi kurang pede. Selanjutnya identitas hukuman. Nah, gagal sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau identitas sukses disiplin sesuatu yang harus lazim. Kalau restitusinya merupakan pilihan ya, tidak nyaman, selanjutnya bisa dibaca sendiri ya Bu ya. Selanjutnya kita masuk topik 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada kelima kebutuhan dasar menurut William Glasser. 1. Kebutuhan dasar survival atau bertahan hidup. Semua manusia mempunyai kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dengan cara itu kita kalau manusia makan ya, hewan itu makan juga bertahan hidup. Bagaimana kita dapat bertahan hidup? Terus kebutuhan akan kasih sayang yang dan rasa diterima. Kita semua manusia ingin merasakan dikasih sayang dan diterima oleh semua orang ya. Makanya terus penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan ini maksudnya saya loh, misalnya ada jabatan. Dengan kita ada jabatan ya, kita akan dihargai orang seperti itu ya. Terus kebebasan. Semua orang ingin merasakan kebebasan, tetapi kebebasan ya terbatas ya, terbatas istilahnya masih di dalam koridor. Seperti itu anak-anak juga mereka ingin merasa kebebasan. Nah, untuk penguasaan juga, untuk anak-anak merasakan 5 kebutuhan dasar ini penguasaan, kita bisa memberi anak-anak itu seperti jabatan di kelas, ketua kelas, terus sekretaris itu. Dengan merasa seperti itu anak-anak merasa akan dirinya akan menjadi bangga gitu ya. Kesenangan. Nah, ini kebutuhan anak-anak juga kesenangan. Kita orang dewasa perlu kesenangan, anak-anak juga perlu kesenangan. Lanjut. 5 posisi kontrol. Nah ini Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau dan manajer. Penghukum ini ya seperti tadi yang dijelaskan, dia langsung mengecas anak-anak itu. Kamu gak boleh seperti itu. Kamu nakal. Itu ya penghukum ya. Kamu harus ini. Itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu tadi berbuat apa? Sudah tahu kan kesalahan kamu seperti apa? Itu membuat rasa bersalah. Merasa ya Allah kok jadi saya salah ya. Kalau merasa teman, oh iya. Bahasa temannya, oh iya. Ibu juga seperti itu loh. Tapi dengan posisi kontrol teman ini, anak-anak juga kadang jadi memuncak ya istilahnya kan. Terus pemantau. Nah, pemantau ini kita telah memberi arahan. Kita arahkan itu ya pemantau. Kalau manajer ini kita mengajak anak-anak itu mencari solusinya seperti apa. Masalah yang dibuat dia itu kenapa bisa ini, itu dengan keyakinan kelas. Terus selanjutnya 5 posisi kontrol ya. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindarkan hukuman. Guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa ya, membuat bersalah. Terus teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukan awas ya, nanti ibu hukum. Itu kalau hukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali ya. Ini contoh-contohnya aja. Ayolah lakukan itu demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Kamu ingin ibu ya tidak pernah seperti kan. Terus kalau memantau apa peraturannya? Kita pernah buat keyakinan nanti apa peraturan yang kita lakukan. Nah kalau untuk manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan
kerjakan untuk memperbaiki masalah, hasil darinya memberontak. Anak-anak kalau kita hukum dia pasti akan memberontak dalam hatinya. Besok-besok hari ini iya, besok-besok diulangi lagi. Nah, menyembunyikan atau berbohong. Kalau teman dia akan tergantungan, ya. Kalau dia memantau, menyesuaikan diri dia diawasi. Terus ada ibu, kalau enggak dia mulai. Nah, kalau untuk manajer itu menguatkan pribadi sehingga anak-anak walaupun tidak ada kita, anak akan kita berbuat lagi. Selanjutnya, pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kata-kata hukum. Ayolah lakukan demi ibu, ada bapak teman. Itu apakah kamu mau mendapatkan stiker hitam hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu kata-kata hukum. Kata-kata hukum itu kata-kata yang kasar ya. Selanjutnya, bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Nilai manajer memperbaiki. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan memberi hukuman. Itu seperti itu. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi ada 3 ya. Validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dari kita nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan ini. Terus adakah yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nih ya, untuk menanyakan keyakinan ya seperti itu. Selanjutnya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk tetapi kamu tidak melakukannya. Selanjutnya, kita bisa, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini bisa diputar. Habis juga. Ya, selanjutnya. Interferensi 30 detik. Sebelumnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaiki? Apa yang kamu lakukan saat sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturan apa? Seperti kamu mempunyai masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturan apa ya? Ini sudah kita sampai penghujung. Refleksi dan kembali hal-hal baru apa yang mudah paradigma saya yang akan didapatkan. Ini kata-kata nanti saya harap nanti ibu mengisi sticky note tulisan apa hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. 3 peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan setelah mengikuti destinasi ini. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti destinasi ini. Saya ambil Ada Bu? Ada. Sudah ada. Sampai
Iya. Ini ada refleksi, nanti Ibu tulis di sini satu untuk soal ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Apa yang dapat ini nanti saya bantukan. Bantu. Ini silakan. Ini untuk pertanyaan nomor 1 silakan. Hal baru apa yang didapatkan mengikuti desiminasi ini? Hal baru yang didapatkan. Bu, yang warna ini aja. Oranye nomor 1. Nomor 1 oranye. Untuk nomor 1 yang oranye ya. Refleksi. Hal baru apa yang didapatkan pada kegiatan hari ini? Pada kegiatan hari ini hal baru apa yang pengalaman apa yang Ibu dapatkan pada kegiatan ini ya menurut saya ya? Iya. Apa ya ini ya paradigma ini ya umpan baliknya apa yang Ibu dapatkan pengalaman dari desiminasi ini yang baru Ibu dapatkan itu apa? Ilmunya atau apapun ya Bu. Jadi sini nanti disilakan ditempelkan di depan Bu ya. Iya menurut Ibu. Menurut Ibu nggak ada benar salah Pak? Nggak ada benar salah kita nanti kita baca. Ada pena Pak komentarnya. Pengalaman tentang budaya positif, ternyata saya tidak boleh menghukum anak kayak gitu. Ternyata menghukum anak berdampak pada fisikisnya gitu kan. Jadi itu aja sih. Silakan ditempel Bu kalau sudah di depan Bapak. Ya. Hal pertama jawabannya silakan tempel di sebelah sana. Oh ya, budaya positif. Saya belajar tentang budaya positif. Banyak yang saya dapat dari sini. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Bahasa lari-lari nanti kita jatuh. Perasaan senang. Perasaan apa yang muncul saat Ibu mengikuti kegiatan ini? Oh, senang sekali Ibu bilang. Iya, apa yang Ibu rasakan? Ibu jenuh, Ibu senang kah? Hai Bu Capsek. Ya. Tempel sebelah sini Bu Capsek. Gak apa-apa. Yang orang untuk pertanyaan pertama ya Bapak ya. Gak apa-apa. Yuk. Terus Pertanyaan Ibu. gak apa-apa tempel aja. Nomor 2 yang oranye sebelah sana, yang pink, yang Yang kuning. kuning untuk pertanyaan nomor 2. Ya, untuk nomor 3 nanti apa yang telah pernah Ibu lakukan ya. Apa yang ingin Ibu lakukan, perubahan apa yang ingin Ibu lakukan ya. Jangan melihat nomor 3 itu. Soal yang ketiga dan keempat dari kata-kata saya. Apa yang ingin Ibu lakukan, perubahan apa yang ingin Ibu lakukan pada sekolah kita tercinta ini. Apa yang ingin Ibu lakukan? Ping. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Ya, untuk pertanyaan nomor 3. Hal apa yang ingin Ibu lakukan untuk membuat SD kita lebih maju? Perubahan apa yang ingin Ibu lakukan, yang ingin Ibu lakukan? Iya, lebih maju lagi, dan baik dari anak muridnya, baik dari gurunya, baik dari pembelajarannya. Sebelah sana gak apa-apa. Silakan bisa Ibu tuangkan. Dan Yang untuk nomor 3 dan 4 silakan geser sebelah sini biar kita bacanya beda. di sebelah sini aja, yang 3. Yang 3 dan 4 jawaban untuk soal nomor 3 dan 4 yang tadi ya. Hal apa yang ingin Ibu lakukan untuk
SDN 2 Menggala Kota. Baik dari segi gurunya, anak murid, pembelajarannya. Iya. Keempat, soalnya selanjutnya sudah. Untuk soal selanjutnya saya akan Saya kasih sticky note lagi warna orange. orang lagi tuh. Iya, kuning. Oke. Orange. Pertanyaan keempat, jika saya menjadi kepala sekolah, apa yang ingin saya lakukan dan apa yang saya harus lakukan agar sekolah saya lebih baik? Jika saya jadi kepala sekolah, apa yang ingin saya lakukan agar sekolah saya menjadi lebih baik? Ih, mantap Bu. Gas. Ayo silakan ditempel. Jika saya menjadi kepala sekolah, apa yang ingin saya lakukan untuk menjadi sekolah saya lebih baik? Kita harus ramah dengan lingkungan sekolah. Aku sini, kepala sekolah. Oke. Sudah sekali Bu. Pesan saya, kita harus ramah dengan lingkungan sekolah. Udah. Kita akan bacakan satu-satu ya Bu ya, di depan saya akan bacakan satu-satu. Yang pertama apa ya? Satu, mengarahkan disiplin. Banyak yang saya dapat dari sesi ini. Apa itu ya Bu ya? Banyak hal yang saya ketahui dari sesi ini. Saya belajar tentang budaya positif. Menurut saya, dapat pembelajaran yang tidak dapat menghukum anak. Saya bisa mengerti cara mendidik anak. Terus nomor 2, menambah ilmu buat saya. Senang. Saya belajar tentang budaya positif. Senang, bahagia sekali, senang sekali, senang gembira, merasa semangat untuk melatih diri. Ini selanjutnya mendapatkan untuk lebih giat lagi, memajukan anak lebih baik lagi. Kita harus berubah menjadi disiplin diri, belajar lebih baik lagi, meningkatkan pembelajaran yang lebih baik. Semua guru yang murid saling bekerja sama. Hal apa yang saya ingin lakukan jika saya menjadi kepala sekolah? Saya akan memajukan sekolah dengan apa? Kita lihat nanti, kita lihat. Mendengarkan pendapat-pendapat dari rekan-rekan guru, mensejahterakan guru dan membaguskan sekolah, bersosialisasi dengan warga sekolah. Kita harus ramah dengan lingkungan sekolah, mensejahterakan semua honor, saling bekerja sama. Iya. Ini kita simpulkan ya. Dalam pembelajaran ini semuanya ingin mendapat perubahan lebih baik lagi ya. Baik semua, baik dari kepala sekolah kita maupun guru dan murid kita akan berubah lebih baik lagi. Dan kita berikrar ya Ibu bareng-bareng, apakah kita siap berikrar untuk menjadi lebih baik? Siap bekerja dengan tepat waktu? Siap datang pagi? Siap bekerja tanpa harus diperintah? Siap berbuat lebih baik lagi? Siap. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu ibu-ibu, aktivitas ibu. Saya mohon maaf bila kata-kata saya ada yang salah. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
selesai ya. Mohon pada ibu-ibu, anak-anak sudah Selesai Bu. Anak-anak sudah selesai. Nanti anak-anak silakan dikerahkan ke sini bawa kursi, kita duduk di atas kursi aja ya sama wali muridnya. Kita tetap di posisi seperti ini bareng kepala sekolah.